Ya, selamat siang kelas kimia komputasi. Di hari ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mekanika klasik yang pada umumnya kita pelajari dalam kimia komputasi. Mekanika klasik ya. Jadi dalam mekanika klasik itu dalam kimia komputasi dia melihat perubahan energi potensial ketika struktur berubah. Jadi ketika konformasinya berubah, maka pasti energi potensialnya juga pasti akan berubah. Itu secara klasik ya. Sebelum kita masuk mendalam, kita flashback kembali, yaitu dalam ikatan. Jadi intinya begini, kalau kita membentuk suatu senyawa, untuk kita hitung energinya, kita hitung sifat-sifatnya, berarti kita melihat dari struktur senyawa itu sendiri. Nah, struktur senyawa itu sendiri terbangun atas dua. Kan kalau misalnya di dalam satu wadah misalnya ya, itu ada air atau ada N2H2 dan O2. Situ kan kalau dalam wadah hanya air saja, berarti ada air satu dan teman-teman air yang lain. Jadi H2O saja gitu ya dalam wadah. Tapi ada H2O1, H2O2, H2O3 sampai H2O1000 misalnya. Nah, untuk H2O1 saja berarti di dalamnya itu terkandung terkandung satu ikatan yang kita kenal dengan ikatan primer. Ikatan primer itu ikatan yang membentuk molekul atau yang lebih kita kenal intermolekul. Jadi ikatan yang membentuk si molekul itu dari dalam. Jadi kalau H2O ikatannya kovalen antara O dan H dan O ya. Jadi O-nya ngasih satu ke H, H-nya ngasih satu ke O gitu ya. Jadi hanya jadi duplet, O-nya jadi oktet gitu ya, seperti itu. Nah, ketika dalam wadah tersebut ada H2O yang 1, yang 2, yang 3 sampai H yang 1000, semuanya masing-masing mengalami interaksi. Nah, makanya disebut ikatan sekunder, itu ikatan antar molekul seperti itu. Nah, untuk ikatan primer dalam mekanika klasik itu kita kenal ada 3 istilah, yaitu stretch, bending, sama torsion. Jadi kalau ada stretching yang kita pelajari dalam beberapa materi kuliah lain, misalnya stretching itu atau bahasa Indonesia ulur. Dia melibatkan dua atom, jadi lebih ke panjang ya. Jadi energi potensialnya itu atau V sama dengan setengah Ks. Ks itu artinya tetapan dari si stretching ulur ya. Saya pakai bahasa Indonesia S gitu. Kali dengan R dikurang R ekivalen. R itu jarak kedua atom sama jarak ekivalennya. Nah, jarak ekivalen kan ada perhitungannya tuh dalam kimia dasar, nanti baru dilihat lagi. Tapi untuk persamaan ini tidak ada perubahan untuk semua molekul sama, karena yang berubah cuma paling nilainya saja. Nilai dari si R-nya saja yang berubah ya. Oke. Untuk si ikatan primer yang lainnya yaitu bending atau tekuk, dia melibatkan 3 atom, yaitu membentuk sudut ya. Jadi atom 1, 2, 3. Persamaan energi potensialnya setengah Kb kali theta kurang theta ekivalen dikuadratkan. Jadi Kb itu adalah tetapan bending atau tekuk, kemudian theta itu sudut antara ketiga atom tersebut membentuk sudut berapa, kemudian theta ekivalen adalah sudut ekivalen itu sendiri. Nah, yang ketiga itu torsion atau torsi. Itu dia melibatkan 4 atom. Jadi harus ada 4 atom yang membentuk bidang baru bisa ditentukan. Persamaan energi potensial itu setengah Kt dikali sesuatu dalam tanda kurung. Artinya apa? Bahwa perubahan persamaannya itu pasti berubah seiring dengan berubahnya sistem dari si molekul tersebut. Jadi misalnya punyanya si etana beda sama punyanya si sama peroksida, kemudian berubah sama punyanya etuna sama etena. Pokoknya atomnya harus lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti ada pembagian wilayah ya, tapi itu nanti lebih ribet. Jadi saya cuma paling nanti membahas di sini untuk yang molekul yang 4 elektron saja. 4 atom, bukan 4 elektron, maaf. Nah, untuk menentukan persamaan energi potensial di dalam torsi membutuhkan beberapa langkah. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut.
Saya bikin ada 4, yaitu yang pertama kita harus menggambar struktur senyawa dengan energi yang rendah atau energi rendah atau struktur yang ada di alam yang paling stabil di alam. Kan kalau dia energinya paling rendah, pasti dia di alam lebih lama ya, pasti dia hidup dalam alam lah, misalnya seperti itu. Atau dia bukan hidup lah, jadi dia hadir dengan jangka waktu yang cukup lama di alam, karena dia stabil dong. Sesuatu yang stabil pasti kan dia lebih lama. Kemudian pilihlah bidang torsi dan besar sudut yang akan mengalami perputaran serta struktur yang akan terbentuk setelah terjadi perputaran tersebut dan gambarkan. Jadi kalau sudah gambar satu molekul, terus kita pilih sudut torsinya yang mana kita putar seberapa besar, kemudian kita tentukan struktur setelah perputaran itu seperti apa dan apakah energinya tinggi atau rendah dari sudut struktur yang sebelumnya. Seperti itu, nanti ada contohnya lah selanjutnya. Kemudian ketiga, kita harus plotkan struktur tersebut pada grafik dengan sumbu X adalah sudut torsi atau psi, biasanya dilambangkan psi, kemudian sumbu Y adalah energi potensial atau V. Dari aluran grafik tersebut, carilah dan tentukan persamaan yang tepat dengan aluran grafik tersebut. Jadi grafiknya pasti beda-beda untuk beberapa molekul ya, pasti semua molekul beda lah. Nah, dari alurannya itu maka kita akan buat persamaan seperti itu.